Karis dan Shalom semua. Karis Shalom. Kata karis artinya anugerah, Shalom artinya damai. This is the heavenly greetings that Apostle Paul gave every time he wrote his letter. He will say grace and peace. In Indonesia is karis and shalom. We used to give greetings, shalom means peace, but shalom can only comes out through the grace. Anugerah adalah dasar yang datang membawa shalom. Anugerah dari Bapa di surga mengirim Tuhan Yesus datang dan kita dapat shalom. Only through Jesus as the Prince of Peace, and we get that peace because of the grace. That's why Apostle Paul summarized the heavenly greetings and always say grace and peace. Makanya kita dalam memberikan salam, kita memberikan salam karis dan shalom atau rahmat dan damai. Selamat datang kepada tamu-tamu yang terhormat dan yang terkasih. Saya mulai dengan nama karena tiba-tiba saya disampaikan oleh Saudara Marcel ada 4 tamu utama kita pada pagi ini. Yang pertama, saya mulai dengan berpusat pada Tuhan. God knows. Are you here? Yeah. Nama yang mulia, yang luar biasa, karena artinya Tuhan tahu. Itu artinya. His name is God knows. Thank you, God knows, for coming worship with us in this place. Kemudian, yang kedua, karena God knows, maka God will give us faith and truth. Yang itu dalam bahasa Indonesia artinya Vera. Are you here, Vera? Ya. Kalau Bapak tidak salah, arti itu artinya iman atau kebenaran. Nanti bisa dilihat baik-baik. Mudah-mudahan tidak salah. Dari ada iman kepada Tuhan karena God knows, muncul namanya Farah. Ada ya? Farah, saya memahami arti itu artinya joy. Karena ada imannya dia angguk kepala. Berarti betul ya Farah. So God knows, God give faith and then you get the joy. Nah, karena ada joy, maka kita memperoleh salah satu tamu yang lain, yaitu dapatlah mahkota. Itulah arti Stephen. Stephen, can you check that your name means crown? Kita bersuka cita 4 tamu kita dengan arti yang luar biasa bagi kita semua. Karena Tuhan tahu, God knows, Tuhan kasih iman. Kita butuh iman, adalah saudara kita Vera. Iman membawa sukacita, ada Farah membawa crown, yaitu crown itu mahkota, tentu di dalam Tuhan Yesus. You get the crown because of Jesus, and that is the point that we going to learn today. Ini yang kita mau belajar pada hari ini. We learn about Jesus, and His word is a living eternal, and His word is giving us the life because He is holy. Because we did before we study, let's read the word of God first. Mari kita lihat dalam firman Tuhan sebelum kita belajar bersama-sama apa yang saya maksudkan di awal dari penjelasan firman Tuhan. Let's read the word of God as it is written in John chapter 6. John chapter 6, we continue reading from verse 60 up to the end. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat yang terakhir. Kita pada minggu ini melanjutkan pelajaran firman Tuhan dari minggu yang lalu. We continue to learn from the word of God from John chapter 6. Let's hear the word of God. John chapter 6 verse 60 up to 71. Here is the word of God. Demikian bunyi firman Tuhan.
Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dari 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Pengakuan dari Petrus tentang Yesus yang luar biasa. Mulia pengakuan itu. Pengakuan itu berhubungan dengan perkataan Tuhan Yesus yang membawa hidup yang kekal. Dan dia mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Pengakuan Tuhan Yesus bahwa dia Allah, dia kudus, dan perkataannya itu membawa hidup yang kekal. Glorious confession of Apostle Peter about Jesus. This confession so glorious because he confessed that Jesus' word
is eternal words. And Jesus is the Holy One from God. Those are the 2 points that we're going to learn today. Saudara, untuk memahami firman Tuhan yang kita baca tadi, hanya bisa kita paham dengan baik kalau kita lihat konteksnya secara luas. We can only understand the Word of God unless we see the context of the text itself. And the context of the text here is actually coming out from the previous text story that we just read before. Konteksnya saudara-saudara, kenapa tiba-tiba murid-murid yang mendengar Tuhan Yesus itu mundur dari dia dan tidak mau mengikuti dia lagi? Karena ada masalah yang terjadi di dalam bacaan sebelum. Saudara-saudara tentu mengikuti khotbah saya pasal per pasal, ayat per ayat dari kitab Yohanes. Dan kita dengar cerita tatkala Tuhan Yesus mulai bicara tentang siapa dia. Dan kemudian dia mulai bicara tentang dia adalah roti dari surga. Dia datang dari surga. Dan kemudian tatkala dia koneksikan antara dirinya yang adalah sebagai mana yang datang dari surga, roti yang datang dari surga yang Bapa kirim. Kemudian setelah bicara tentang dia adalah roti dari surga, dia datang dari surga. Kemudian mereka harus memakan dagingnya dan meminum darahnya. This is hard explanation or statement for them to accept. Ini pernyataan yang berat sekali. Dan bagi saudara-saudara juga yang mendengar seperti begini, kalau kita paham secara literal, secara ulur saja, itu sulit untuk dipahami. Bagaimana kita mau makan daging manusia? Kan itu hal yang berat. Bagaimana meminum darah seorang manusia yang mereka lihat Tuhan Yesus itu? It's very hard to understand this statement of Jesus. That is the problem. Nah, saudara, saya juga coba memahami bagaimana konteksnya orang-orang pada saat itu. Ini ada 3 grup yang saya perlu jelaskan di dalam firman Tuhan ini. Ada grupnya orang-orang Yahudi, kemudian pengikut-pengikut orang-orang Yahudi yang pemimpin-pemimpin ahli Taurat. Itu ada pengikut-pengikut juga. Kemudian Tuhan Yesus, dia sebagai rabi, dia juga punya pengikut-pengikut yang disebut murid-murid. Pengikut-pengikut yang mendengar dia, itu yang panggil dia rabi itu adalah murid-murid dia. Tapi juga ada murid-murid lagi yang khusus Tuhan panggil untuk yang kemudian jadi rasul-rasul itu. So there are 3 groups of the people who listen to Jesus' teaching. You can see the people that coming from the Jews, that is the scribes, the priests, the Levites, Sadducees, and Pharisees. They are first group. And then the second group are the people who come just to listen to Jesus' teaching, and you can call them, or the Bible says they are the disciples of Jesus. And then you have the 12 apostles at that time with Judas Iscariot at that time, even though after that he is not to become apostle. Jadi ada 3 grup ini yang datang mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau lihat di konteks di bagian sebelum itu, tatkala Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 laki-laki tanpa perempuan dihitung, tanpa dihitung anak-anak, tanpa dihitung anak muda. Jadi kalau 5.000 laki-laki, kalau dikali lagi dengan istri, ya sudah 10.000 kalau kita hitung secara umum. Kalau anak-anak lagi, ya bisa 15 sampai 20.000 orang yang Tuhan Yesus kasih makan at that time. That is the context in the beginning. Nah, 5.000 orang yang dapat makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak dan pemuda-pemudi itu, setelah mereka dapat makan, kemudian Tuhan Yesus pindah dari Tiberias menuju ke Kapernaum, yang masih ingat ceritanya itu, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus sudah ada di sana. Mereka ini ikut Tuhan. Ikut Tuhan juga rame-rame. Dan konteksnya tatkala mereka ikut Tuhan,
dan bertemu dengan Tuhan, mereka bilang, loh, how could you are here? Bagaimana bisa ada di sini? Kok murid-murid saja yang jalan dengan perahu? Kok tiba-tiba Tuhan Yesus sudah ada? Itu mulai start ceritanya. Tapi Tuhan Yesus tidak jawab bagaimana dia datang. Tuhan Yesus bilang ke mereka, kamu ini ikut saya karena roti. You came here to meet me, not that you see me as the one who come to help you, to save you as the Messiah. But you came because you want to eat. You want to get the bread. Itu masalahnya. That is the problem in the context. Mereka datang rame-rame ini hanya mau dapat makan dari Tuhan Yesus. Seperti yang terjadi sebelumnya itu. Akibatnya terjadilah percakapan antara Tuhan Yesus dan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu. Dan dalam percakapan itu kita melihat Tuhan Yesus mulai menjelaskan dan menggiring mereka untuk mengerti bahwa dia datang dari Bapa menjadi juru selamat. Itu tujuan Tuhan Yesus. So the point of Jesus when Jesus talk with this all people, he wanted them to know him, that he is the Christ. They wanted them to know him, that he is the Savior. He wanted them to believe in him. Itu maksudnya di dalam konteks sebelum kita masuk pada konteks kita. Dan dia sudah bilang, kamu sudah lihat saya, kamu tidak percaya. Dan dia juga bilang, saya sudah ada di sini, kamu lihat apa yang saya buat, tapi kamu masih tanya. Kan mereka bilang, ada pekerjaan apa yang kamu buat sehingga kami bisa percaya? What kind of great things you have done that we can believe in you? Ini satu hal yang bagi saya aneh ya. Kenapa aneh? Karena Tuhan Yesus itu sangat populer at that time. He was very famous. He made a lot of miracles. Crazy a lot. Terlalu banyak mujizat yang dia sudah buat, tapi kok mereka tidak percaya? Memang setelah itu ada banyak yang percaya. Karena kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, 125.000 berjubel-jubel orang percaya. Later on, there are a lot of the Jews believe. You got 120, 5,000, 3,000, 1,000 people believe. Even the priest believe in it. Bahkan orang-orang Lewi, imam-imam juga percaya Tuhan Yesus setelah itu. Tapi at the beginning, they did not believe in it. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus pada awalnya. Tetapi bagi saya melihat itu, kalau kita lihat, baca dari kitab Yohanes, saudara akan melihat luar biasa. Yohanes bilang kalau semua action of Jesus is being written, this earth cannot handle to heaven. Too many. Terlalu banyak yang Tuhan Yesus buat. Saudara bisa buka dalam Yohanes pasal yang ke-21. Bagian yang terakhir. The last verse. John chapter 21. It says, this earth cannot handle it. Itu berarti setiap action of Jesus, if they write, it's so much. Nah, kalau ini kita percaya bahwa semua action Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, kalau ini dicatat, berarti banyak sekali. Dan saya pelajari, saudara, setiap kali Tuhan Yesus berjalan itu pasti ada percakapan dan ada perbuatan ajaib. Kita saat ini, di dunia kita sekarang, kita tidak bisa memahami Israel itu karena kita hanya baca saja di Alkitab. Tetapi saudara, tatkala saya lihat zaman sekarang kan ada Google. Saudara bisa lihat di Google itu. You can see in Google how long it is. Let's say Galilea to Jerusalem. Kalau saya bayangkan perjalanan Galilea Yerusalem Galilea itu sekitar 190 kilo, bisa hampir 200 kilo. Kalau jalan potong lewat Samaria, ya itu lebih pendek, mungkin 100 di bawah 200 kilo. Tapi kalau lewat jalan yang panjang bisa 200 kilo, itu jauh. Ibarat kita dari sini ke Surabaya jalan kaki, atau bisa lewat Surabaya itu. Nah, kalau kita jalan begitu jauh bersama dengan Tuhan Yesus,
Itu bisa bayangkan berapa banyak accent of Jesus. You can see how many accent of Jesus from one place to the other place, from village to village, from the town to the other town. A lot of things that Jesus done. Dan itu ada dikatakan sekitar 4 atau 5 hari perjalanan. Kalau saudara di sini pernah jalan kaki, bisa bayangkan, tidak mungkin kita jalan kaki dan diam saja. Jalan pasti cerita, toh. Dan jalan pasti temukan banyak orang di jalan dan macam-macam. Dan ini seorang yang sudah diakui sebagai nabi waktu itu. Jadi diakui sebagai rabi waktu itu. Tetapi ini spesial sekali dia. Karena jangan bilang omong. Alkitab katakan bahwa sentuh saja sembuh. You remember the story? Even touch his clothes, you get healed. So this man is amazing man. Nah, maksud saya, ini terjadi dan terjadi dan terjadi. Loh kenapa? Oh, mereka, Tuhan bilang, kamu lihat saya, kenapa kamu tidak percaya? Why don't you believe me? Nah, problemnya, mereka ini lihat Tuhan Yesus terlalu pakai logikanya. Their problem is they saw Jesus as just human being with their logic. Ini yang butuh iman tadi. Hubungan dengan nama Vera. Butuh iman. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Iman itu hanya bisa ada kalau Tuhan kasih. Jesus said, only when the Father moved you, then you can come to me. If not, you cannot. Hanya tatkala Bapa mendorong, memberikan iman, dan kamu akan percaya saya. Dan yang datang kepada saya tidak buang. What a wonderful news. Amazing, isn't it? Yang datang kepadaku, aku tidak buang. Itu tadi yang kita baca. I will not throw you away. I will not cast you away. Once the Father moves you, sends you to me. And once the Father moves, Father will give faith. Tatkala Tuhan menggerakkan, mendorong, membawa orang ke Tuhan Yesus, dia akan kasih iman. Dan itu ada ayat firman Tuhan jelas. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. As it is written in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. It says there that the faith is a gift of God. God gives the faith to us. We should not be boast once we believe in it, because faith is a God-given gift. Tuhan yang kasih iman itu. Nah, tatkala Tuhan kasih iman itu untuk percaya pada Tuhan Yesus, dia akan datang ke Tuhan Yesus. Ini yang terjadi dalam konteks percakapan antara Tuhan Yesus dan begitu banyak orang yang datang mendengar dia. Selanjutnya dalam percakapan, dalam konteks Tuhan Yesus bilang, saya ini adalah roti hidup yang datang dari surga. Dengan perumpamaan seperti mana di perjanjian lama yang Bapa kasih mereka makan gampang, tinggal ambil, tinggal makan saja. Itu Tuhan Yesus bilang, itu Bapa yang kasih, tapi kamu punya nenek moyang makan itu dan mati. Tapi tatkala kamu datang kepadaku, makan saya yang adalah roti dari surga, you will never die. Amazing, ya? Luar biasa. When you eat me, when you drink of me, myself, you will never die, but you will be having eternal life. Ini yang sulit bagi mereka terima. Karena Tuhan Yesus sudah mengarah pada pemahaman yang kita akan rayakan pada hari ini perjamuan. This is the meaning of Jesus when he says, when you eat my flesh and you drink my blood, you will live forever. He's talking spiritually. Dia bicara secara rohani. Secara figuratif. Spiritually speaking, you eat my flesh and drink my blood means you believe in me. Means you receive me. Means
I am living in you and you are in me. We are one. Itu maksudnya. Tapi mereka tidak bisa comprehend. Mereka tidak bisa mengerti itu. Karena mereka lihat Tuhan Yesus seperti pemahaman lurus secara logika. Makanya dalam konteks saya dia bilang, ini anak Yusuf, ini anak Maria, kita kan tahu bapaknya, kita tahu orang tuanya. Bagaimana dia bilang datang dari surga? Ini secara logika, tahu dia mereka pikir kan memang betul Tuhan Yesus lahir dari Maria dan Yusuf. Masuk akal. Mereka begitu pakai otaknya dan tidak bisa terima ini. Bagaimana kamu lahir di sini, kita tahu orang tuamu, kamu tahu kamu datang dari Nazaret situ, saya tahu kamu punya bapak mama, kamu bilang dari surga. You cannot believe it. Sudah begitu, bilang lagi, kita harus makan darahmu, dagingmu dan minum darahmu. Nah, saya renung ini, saudara. Bagi orang Yahudi, kalau bilang bicara makan daging dan minum darah itu jijik sekali. Bukan saja jijik, itu melawan firman Tuhan. Jangan bilang manusia punya darah. Darah binatang pun bagi mereka itu najis. It is unclean when you drink or eat a meat with blood. For them that is unclean and that's not spiritual. So they said this is hard to accept. Jadi mereka bilang ini susah, ini berat untuk kita terima. Makanya mereka mundur begitu banyak. Selain daripada 12 rasul itu, mereka mundur karena ini berat untuk diterima dengan otak. Kata-kata Tuhan Yesus terlalu berat. Pertama berat secara logika, yang kedua berat secara spiritual juga. It's not easy for them to accept this. Spiritually it's hard, logically it's hard, psychologically it's hard, educationally it's hard. Ini semua susah untuk menerima pengajaran yang Tuhan Yesus ajar di sini. Berat. Tetapi tadi Tuhan Yesus bilang, hanya kalau Roh menolong. Unless the Holy Spirit helps, unless the Lord helps open their logic, their psychology, their faith, themselves, then they can see the meaning of Jesus' statement. Kita juga saudara-saudara sama. Kita hanya bisa memahami firman Tuhan dengan baik kalau Tuhan menolong kita. Dan saudara, dalam teks kita hari ini, murid-murid waktu ditanya Tuhan Yesus, apa kamu juga mau berangkat? Kamu mau tinggal kasih dengan saya juga? Tentunya sudah lihat, kita bisa bayangkan ada begitu banyak orang terus tiba-tiba mundur. Ini luar biasa, begitu banyak yang datang, terus tiba-tiba mundur semua, tinggal yang sisa itu 12 itu. Dia bilang, kamu mau pulang juga? Kamu mau jalan dari saya? Terus reaksi dari Petrus bilang apa? Mewakili 12 murid. Mengekokan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam konteks sebelum. Dia katakan bahwa Tuhan, kepada siapa lagi kami mau pergi? Lord, to whom should we go now? Because we believe that your statement, your teaching are eternal words. Ini statement yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa mereka digerakkan oleh Bapa, dibimbing oleh Bapa, sehingga mereka melihat Tuhan Yesus ini sebagai Allah yang hidup. Dan oleh karena Dia Allah yang hidup, kata-katanya ya hidup. Saya coba renung-renung. Bagaimana itu arti your words are living words, eternal words. Apa artinya? Perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan tentang hidup yang kekal. Itu berarti kata-kata Tuhan Yesus itu sangat powerful. Itu berarti kata-kata Tuhan Yesus itu bukan kata-kata yang mati, yang tidak ada maknanya. Tapi kata-kata Tuhan Yesus itu sangat bermakna, sangat berguna,
sangat bermanfaat untuk kepada siapa saja mendengar. This is very important statement, saudara. I think this is very important to help you and me to keep reading the words of God. Yang kita berpikir itu, orang berpikir hidup kekal itu kalau dia buat baik, toh. Banyak orang berpikir begitu. If you obey God, you think you will go to heaven. If you do good work, you think you go to heaven. If you help people, you think you going to have eternal life. Itu pemahaman spiritual bagi banyak orang. Tapi kalau saudara dengar apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, dan juga dikatakan oleh Petrus dalam statementnya tentang Tuhan Yesus, bahwa kata-katanya itu hidup yang kekal. Berarti dengan percaya kata-katanya, kita dapat hidup yang kekal. Kelompok orang yang tinggal Tuhan Yesus itu, mereka tidak lihat bahwa kata-kata Tuhan Yesus hidup yang kekal. So when Jesus teach them, they should listen that his teaching bringing the eternal life. But because they went away, and then you have the contradiction, confession, that the statement of Jesus bring eternal life. Makanya Alkitab katakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran firman Kristus. Dan iman tentu membawa damai, iman tentu membawa sukacita, iman tentu membawa keraut, iman tentu membawa hidup yang kekal. That is the point. And you can only have that in Jesus. Makanya Tuhan Yesus di dalam pengajarannya itu sebenarnya sudah jelas. Tatkala dia sampaikan kepada mereka, dia katakan bahwa dia memang Allah, itu sudah jelas. Mana manusia bisa katakan kalau dia datang dari surga? You cannot say, if you are a man, you cannot say that I come from heaven, unless you God. You cannot say that I come from heaven and I sent by the Father, unless you God. You cannot say that he is only man if he do all kind of these miracles. And even in the previous context, he said, I can also raise people from death. I can judge like a father judge. I alive like the Father alive. I work like the Father work. Saudara, ini luar biasa. Hanya Allah saja yang bisa katakan begitu. Dan Tuhan Yesus nyatakan itu secara jelas. Bapa hidup, saya hidup. Bapa hakimi, saya hakimi. Bapa bangkitkan orang mati, saya juga bangkitkan orang mati. Bapa buat mujizat, saya juga buat mujizat. Bapa kasih hidup, saya juga kasih hidup. These are the statements that emphasize that He is God. And that's why Apostle Peter said, you are the Holy of God. Dalam bagian kedua, Rasul Petrus membuat pernyataan yang saudara bisa lihat di ayat yang ke selanjutnya itu, di pasal yang ke-6 tadi saya sudah baca. Dia katakan selain perkataannya itu adalah perkataan hidup yang membawa hidup yang kekal, tapi juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Mari kita lihat ayatnya yang tertulis setelah. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Petrus kepadanya, ayat 68, verse 68, Lord, to whom should we go? Your words are the words of eternal life. Kata-katamu adalah perkataan hidup yang kekal. Kemudian ayat 69 and then verse 69. Dan kami telah percaya, we believe and we know, dan kami tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. We believe, we know that you are the Holy One from God. Kalau dia bukan dari Allah, dia bukan kudus, dia bukan Allah, dia pasti bilang, Petrus, kau punya statement itu salah itu. He will say to Peter if he disagree, right? Peter, you wrong. I'm
not the Holy One. I'm human being. I'm not from God. But because Peter was right, so Jesus accepted that. That he is the Holy One. Because he is the Holy One, because he is from God, and because he is God, so his word is spirit. He said, kata-kataku adalah kata-kata yang seperti roh. Yang tidak mati, seperti daging habis. Daging itu binasa. Tapi karena kata-kataku itu seperti roh. Dia bilang, itu dia bilang sendiri. Jesus himself says that my words are spirit. And my word bringing life. Makanya saudara-saudara, kita bersyukur kita punya juru selamat yang demikian. He is God, willing to become like us, willing to humble himself, willing to die for us, willing to serve us, die for us, for our salvation. And this great God says, I am with you, and I'm looking after you. Allah inilah yang katakan bahwa saya bersama dengan engkau sampai akhir zaman. Yang tadi kita baca dalam Mazmur 121, we just read in Psalm 121. That it says, I am with you. I am beside you. I am looking after you. I am the protector. I am your keeper. Saya adalah penjagamu, pelindungmu, pemeliharamu. Kita bisa saja jauh dari orang tua kita. Kita jauh dari kakak adik kita. Tapi Tuhan bilang, saya ada di samping. Kalau yang muda-muda di sini pasti punya kekasih atau belum ya. Tapi kalau punya kekasih yang mungkin sayang sama sekali, tidak selama ada di samping kanan kita. Kita punya ayah dan ibu yang mungkin sayang kita, sangat sayang kita, tapi tidak selama ada di samping kita. Tapi Mazmur 121 katakan bahwa saya ada di samping. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, you are the temple of the Holy Spirit. Roh Kudus ada di dalam kita, dan saya selalu katakan Roh Kudus itu ada di dalam kita, bersama kita, lebih dekat dari baju yang kita pakai. Baju kita pakai kotor, kita ganti dong. Tetapi Tuhan yang setia itu lebih dekat dari baju pakaian kita ini. Kalau dia bilang di kanan, dia kanan melekat. Dia bilang di dalam melekat. He is inside us in our innermost part. Closer than our own clothes that we are wearing. Amazing, isn't it? Itulah indahnya kita percaya Tuhan yang luar biasa ini. Dan itu saya mau hubungkan dengan akhir tahun. If it is not God who was looking after us, we won't be sitting together like this. Kalau bukan Dia yang menjaga, yang melindungi, yang memelihara, yang menyertai kita lebih dari ayah kita, ibu kita, kekasih kita, kawan kita yang paling hebat, yang paling sayang kita, tidak mungkin kita duduk bersama-sama seperti ini. Tidak mungkin saudara mendengar apa yang saya sampaikan. Tapi karena Dia yang setia itu, yang bilang, I am with you forever. Yang katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yang katakan, aku ada di samping kananmu. Yang katakan, aku ada di dalammu. Yang setia. Itulah yang membuat kita bisa sampai the end of this year, of year 2023. Kita sampai pada penghujung tahun ini. Because of the grace of God. Because of the love of God. Because of the protection of God. Because of the faithfulness of God. Because He is in you, beside you, protect you, keep you, love you, be with you.
Because He's holy from God. Because His statement, His sentence, His teaching is eternal statement and words. Maka saudara, di akhir tahun ini kita perlu bersuka cita. Jangan kita bersuka karena kita punya kebolehan. No. Bukan karena kita punya kebolehan. Saudara, banyak orang yang luar biasa. Saudara mungkin ikut perkembangan sejarah dunia tuh. Di Ukraina pasti banyak orang juga yang hebat-hebat juga. Tapi apa yang terjadi? Mereka sulit. Tidak tahu tiba-tiba perang terjadi. Di Gaza sana. Lagi hidup enak-enak. Dia Israel. Hidup enak-enak. Tiba-tiba mereka satu lawan satu. Tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita bersyukur di Indonesia kita hidup dalam proteksi Tuhan. Dan kita bisa duduk bersama. Saling mengasihi. Saling melayani. Saling membantu. Bercakap, membangun satu sama lain. This is only because of the love of God. The protection of God. The faithfulness of God. Karena kasih Allah, karena kebaikan Allah, karena kesetiaan Allah, karena kuasa Allah, karena kebaikan Allah, yang membuat kita semua boleh duduk seperti begini, menikmati firman Tuhan, bahkan kita diizinkan untuk merayakan perjamuan yang akan kita jalankan bersama. Kita jalankan ini karena Tuhan Yesus perintah itu. Dia bilang apa? Untuk mengingat akan Dia, buatlah perjamuan. Roti melambangkan tubuhnya, yang tadi dalam bahasa dagingnya. Anggur melambangkan darahnya. Kita minum anggur karena kita mau bersatu dengan darah Tuhan Yesus. Kita makan roti, kita mau bersatu dengan daging Tuhan Yesus. Maka perjamuan diberikan sebagai sakramen untuk menguatkan iman kita. Supaya kita diingatkan bahwa Tuhan bersama dengan kita. That is the point of celebrating the Lord's Supper. That when you have the bread, you are united with His flesh, His body. When you drink the wine, you are united with His blood. So you and me are being strengthened by the sacrament of the Lord's Supper. Maka ada indahnya di akhir tahun ini kita merayakan perjamuan. Sekaligus kita melihat ke depan. We would like to go with God to feel the new year with Him. Kita mau memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan yang setia. Kita mau memasuki 2024 tahun yang baru dengan Tuhan yang baik, dengan Tuhan yang berkuasa, dengan Tuhan yang janji dan lakukan janji, dengan Tuhan yang super duper ajaib ini. Mari saudara kita tutup tahun ini dengan penuh syukur. Let us close this end of the year 2023 with deep thanks give to our God. At the same time, we enter the new year with the amazing, awesome, almighty, faithful, lovable, powerful God. And so we can enter the new year with strong faith. Strong faith, Farah. With a joyful heart, Farah. And God knows. That's why He gave us. We can enjoy the crown of eternal life. Right, Stephen? Mari saudara-saudara, kita akhiri akan pengajaran ini dengan syukur. Dalam bahasa Latin bilang, Soli Deo Gloria. Semua pujian hanya kepada Tuhan saja. All glory to our God alone. Glory in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin.